Presentasi Universitas 11 Maret di EduFair SMAK Penabur, Gading Serpong. Saya ucapkan salam dulu buat semua yang hadir pada pagi hari ini. Ini ada Bapak Ibu Guru, orang tua wali murid, dan pastinya adik-adik dari SMAK Penabur ya. Luar biasa pagi hari ini menghadirkan diri untuk mendapatkan informasi jauh-jauh hari sebelumnya. Saya apresiasi dari sekolah ya, karena memang untuk bisa tembus ke Universitas Impian harus jauh-jauh hari dipersiapkan. Mohon izin untuk berkenalan terlebih dahulu. Saya Intan Novela. Saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Nanti adik-adik kalau diterima di UNS, FEB pasti akan ketemu dengan saya. Kemudian saya juga diperbantukan untuk bidang promosi ya, sebagai kepala bidang promosi dan kerjasama di seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas 11 Maret. Nah, hari ini luar biasa sekali kami diberi kesempatan untuk sharing bersama adik-adik yang juga pastinya sangat luar biasa. Mohon izin, saya akan share screen langsung ya, materi. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Sebentar. Advance aja deh. Ya, sambil menunggu PowerPoint nanti bisa tampil, mudah-mudahan sinyalnya juga bagus ya, karena memang beberapa hari ini sinyal di Solo agak agak up and down deh. Kayaknya belum juga ya? Masih oh iya, belum masih ya. terlihat Bu Intan. Iya, coba saya coba lagi deh yang basic aja. Tadi saya pakai advance ya. Baik. Sebentar. SPMB UNS. Ya, sambil menunggu PowerPoint, mungkin perkenalan terlebih dahulu UNS atau Universitas 11 Maret itu ada di mana sih? Ya, UNS itu ada di Kota Solo ya, atau kalau apa namanya? Banyak juga yang mengenal dengan nama Kota Surakarta. Kota Solo itu kota tempatnya Presiden Jokowi ya berasal, dan sekarang putra dari Pak Jokowi, Mas Gibran juga sekarang memimpin kami di Solo. Nah, Solo ini terkenal apa, Dek? Solo itu terkenal sebagai kota yang nyaman gitu ya, kota yang cukup tenang. Kemudian apa namanya? Kota yang memberikan kesan sebagai kota yang layak untuk dikunjungi ya, sebagai kota kuliner katanya, karena di sana apa namanya, info tentang kulinernya sangat luar biasa. Nah, adik-adik, sebentar ini kok nggak bisa terus ya.
Oh ya, alhamdulillah sudah bisa. Ya, di Kota Solo ini kota yang sangat murah gitu ya, sangat murah sekali biaya hidupnya sehingga dengan uang 10.000 saja adik-adik itu sudah bisa hidup gitu, sudah bisa merasakan nikmatnya makanan-makanan di Kota Surakarta atau Kota Solo. Ah, ini mudah-mudahan bisa ya, Dek ya. Iya, sudah bisa ya? Belum ada. Belum ada. Sudah bisa, Bu. Sekarang udah ada. Alhamdulillah, sebentar. Akhirnya. Sebentar. Iya. Baik, saya akan memperkenalkan UNS. Tadi Kota Solo ya, kota dengan banyak wisata kuliner, Dik. Karena saking banyaknya tempat-tempat kuliner yang bisa jadi kalau orang Jawa bilang itu jujukan gitu untuk bermain di sana. Selain tentunya kita dikelilingi juga dengan tempat-tempat wisata yang lain. Yang paling terkenal adalah Tawangmangu. Kita juga nanti akan mengembangkan Solo Technopark yang ini akan menjadi proyek besar di Indonesia yang akan dipusatkan di Solo Technopark dan kami mendapatkan kesempatan untuk membantu mengelolanya. Ini pintu gerbang Universitas 11 Maret, Dek. Jadi kalau pertama kali masuk pasti akan bertemu pintu gerbang ini, gapura ini ya, dan Adik lihat di sini warnanya hijau royo-royo karena memang kampus kami konsepnya adalah green campus gitu ya. Jadi memang kita berusaha menerapkan konsep-konsep green termasuk penataan lingkungan sehingga lebih asri, bahkan kadang-kadang sering juga ya kebetulan di sebelah kami itu ada taman juruk namanya ya, kebun binatang, itu binatang-binatangnya sering datang ke tempat kami mungkin karena dianggap sangat hijau royo-royo. Ya, baik adik-adik, nanti konsep tentang materi kita hari ini saya akan bicara tentang apa sih jalur masuk PTN di Indonesia ya. Kemudian secara spesifik kita akan menyampaikan bagaimana memilih PTN 2020, kemudian peluang masuk PTN, mohon izin. Ya, peluang masuk PTN dan juga bagaimana nanti strategi masuk PTN. Ya, khususnya di UNS. Nah, kita akan mulai dari yang pertama dulu. Jalur masuk PTN, kalau adik-adik pasti sudah paham semua ya, ada 3. Yaitu SNMPTN yang ini berdasarkan nilai raport 5 semester. Kemudian ada jalur SBMPTN, ini melalui tes ujian tertulis dan seleksi mandiri. Nah, yang SNMPTN dan SBMPTN ini dikelola oleh LTMPT. Jadi kita hanya terima mentahnya saja gitu ya. Ini yang diterima di UNS ini gitu ya, SNMPTN dan SBMPTN. Tapi kalau seleksi mandiri itu dikelola oleh UNS, termasuk soal-soal ujiannya itu juga dibuat oleh tim kami di UNS. Kemudian kalau kita melihat konsep tentang tentang kuota ya, secara nasional khususnya untuk PTNBH, kebetulan kita juga sudah PTNBH sejak tahun 2020 kemarin. Untuk SNMPTN itu minimal 20%, SBMPTN minimal 30% dan seleksi mandiri maksimal 50%. Ini adalah kuota untuk perguruan tinggi yang sudah PTNBH. Nah, seleksi mandiri di UNS itu untuk tahun 2021 ini ya, karena bisa jadi tahun 2022 akan berubah gitu. Bisa jadi sama, bisa jadi berubah. Kita akan melihat situasi kondisi tren ke depan seperti apa. Tetapi secara umum seleksi mandiri UNS di tahun 2021 ini kita punya beberapa jalur. Yaitu yang pertama adalah jalur ujian UNS. Jadi adik-adik nanti mengikuti ujian mandiri dengan mengikuti ujian tulis. 2 tahun ini ujian tulis masuk UNS dilakukan secara full daring. Gitu ya adik-adik ya. Jadi nanti konsep ujiannya akan kita sosialisasikan bagaimana cara-caranya gitu ya. Tapi untuk tahun ini kita juga masih wait and see dulu, melihat situasi dan kondisi. Kalau memang
memungkinkan untuk ujian offline, kita akan lakukan ujian offline. Atau mungkin bisa juga hybrid gitu ya. Jadi kita kembangkan konsep yang misalnya Solo dan sekitarnya, Jawa Tengah itu ujiannya di UNE, ujiannya offline, tapi untuk peserta dari luar kota atau mungkin luar provinsi bisa dilakukan secara daring. Tapi konsep itu memang belum kami godok. Kita masih ada waktu sekitar bulan Juni-Juli ya, nanti sekitar ujiannya sekitar bulan itu kita akan coba melihat situasi terlebih dahulu, apakah ujian ini akan sama dengan 2 tahun terakhir yang kita memakai full daring. Kemudian adik-adik bisa juga memakai jalur UTBK. Nah, jalur UTBK ini adalah jalur yang adik-adik nggak perlu ujian, tapi mungkin sudah percaya diri, nih nilai UTBK-ku udah bagus gitu. Aku pakai jalur UTBK saja gitu. Kalau mungkin belum beruntung di SBMPTN walaupun UTBK-nya bagus gitu ya. Adik-adik bisa mantap untuk mengikuti di jalur UTBK. Kemudian ada jalur disabilitas ya. Jalur disabilitas ini tentu saja kita memberikan peluang yang sama kepada adik-adik calon mahasiswa disabilitas ya, lulusan SMA, SMK yang sederajat ya, untuk juga mengikuti kuliah di UNS. Dan alhamdulillah Dek, untuk jalur disabilitas kita punya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada tunadaksa gitu ya. Dan kami bangga bahwa UNS menjadi salah satu bagian universitas inklusif gitu ya, yang memberi kesempatan kepada adik-adik mahasiswa calon mahasiswa disabilitas untuk juga bisa bergabung bersama kami. Kemudian ada jalur prestasi. Nah, kalau jalur prestasi ini adalah jalur yang adik-adik juga nggak perlu ujian, tetapi bisa mengirimkan portofolio prestasi-prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik ya, bidang penalaran, bidang minat bakat, bidang keagamaan dan lain-lainnya. Kemudian ada jalur kemitraan. Nah, jalur kemitraan ini adalah seleksi mandiri yang diperuntukkan bagi lulusan SMA, SMK atau sederajat yang merupakan instansi mitra dengan UNS, ya baik perusahaan, pemerintah daerah, institusi pemerintah yang memang sudah mempunyai bukan hanya sekedar MOU, tetapi juga PKS, ya MOA. PKS itu berarti implementasi dari MOU, dan sebagai apresiasi kami memberikan kesempatan mereka untuk bisa mengikuti jalur kemitraan. Nah, kemudian ada yang baru di tahun 2021 kemarin. Yang pertama adalah jalur kepemimpinan muda. Jadi ini kami merasa bahwa ketika adik-adik itu cukup aktif di organisasi, apalagi menjadi seorang leader gitu ya, ternyata mereka cukup mempunyai prestasi, mempunyai karakter yang baik yang bisa menjadi role model buat teman-temannya yang lain. Sehingga kita kemudian mengakomodir jalur kepemimpinan muda ini. Jadi jalur kepemimpinan muda ini untuk menjaring calon mahasiswa SMA, MA, SMK ya, yang dia pernah mengemban tugas sebagai ketua OSIS dan atau pramuka, ketua pramuka minimal 1 periode. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk semakin mengasah jiwa kepemimpinan ya, dan juga untuk kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, untuk bisa mendaftar di jalur ini, maka memang ada syaratnya. Syaratnya adalah tentu saja ada nilai rapor ya, tetap kualifikasi itu menjadi persyaratan penting bagi kami untuk menseleksi. Nilai rapor 1 sampai semester 5, atau kalau akselerasi ya berarti 1 sampai 4 semester. Kemudian ini Dek yang membedakan. Syaratnya adalah pernah menjadi ketua OSIS atau ketua umum pramuka, pradana pradiani selama menempuh pendidikan SMA yang dibuktikan dengan
surat keputusan dari kepala sekolah tentang susunan pengurus OSIS atau surat keputusan Dewan Ambalan tentang susunan pengurus pramuka. Jadi adik-adik yang ketua OSIS nanti bisa gabung bersama kami di jalur ini. Kemudian yang baru lagi di tempat kami, ini ada jalur kelas internasional. Untuk tahun ini yang dibuka adalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu program studi Ekonomi Pembangunan dan program studi Akuntansi. Jadi ini double degree ya Dek ya, kita bekerja sama dengan universitas di Australia. Intinya adalah kita ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar secara internasional. Dan materi perkuliahan disampaikan dalam bahasa Inggris. Ini jalur internasional. Nanti adik-adik bisa mengikuti pelajaran pertukaran pelajar, ya, summer course, program double degree atau visiting professor, bahkan mungkin event-event internasional lainnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana ya untuk memilih PTN 2020? Ini penting. Jadi adik-adik mulai sekarang sudah mulai mapping gitu ya, melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT itu berarti kita melihat kekuatan diri, melihat peluang dan ancaman yang ada di luar. Ya, misalnya saja kita melihat peluangnya untuk masuk di UNS atau peluangnya masuk di ini seperti apa. Nah, kita juga lihat diri kita sendiri ya, kita punya modal apa nih untuk bisa tembus di universitas impian kita. Kita mungkin melihat kelemahan kita mungkin melihat kesempatannya. Analisis-analisis inilah yang bisa menjadikan dasar bagi adik-adik untuk memilih universitas mana, program studi mana yang akan adik-adik masuki, akan adik-adik nanti bertempur gitu ya, berjuang. Nah, khusus untuk UNS, ya, kenapa kok adik-adik mau kami ajak untuk bergabung di UNS. Tentu saja UNS bukan universitas ecek-ecek ya. Kita sudah mempunyai banyak sekali pengakuan baik nasional maupun internasional, dan ini menjadikan UNS bukan lagi universitas inferior ya, walaupun dibandingkan dengan universitas lain yang sudah senior, kita tuh jauh usianya. UGM, UI ya, kemudian ITB itu senior sekali dibandingkan dengan kami yang masih relatif muda. Nah ini deh beberapa reputasi nasional yang sudah didapatkan oleh UNS. Yang pertama di tahun 2020 kemarin, 2019-2020 kita masuk 11 perguruan tinggi terbaik untuk klaster 1. Jadi bersama perguruan tinggi yang lain, kita dimasukkan sebagai universitas klaster 1. Kayaknya ada 11 universitas yang masuk di situ, 12 universitas yang masuk di klaster 1. Kemudian yang kedua, kita juga secara akreditasi dari BAN-PT sudah mempunyai nilai A yang dianggap unggul. Universitasnya itu sudah terakreditasi A. Nanti prodi-prodi yang lain juga sebagian besar sudah terakreditasi A. Nah, yang jadi kebanggaan juga buat kami adalah di tahun 2020 kami sudah dianggap dewasa, sehingga status kami yang tadinya Badan Layanan Umum BLU gitu ya, sekarang berubah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH. Jadi hanya universitas-universitas yang dianggap sudah dewasa, sudah mampu mengelola dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu yang akan diberi izin untuk statusnya berubah menjadi PTNBH. Dianggap bukan anak kecil lagi, sehingga mereka mampu mengelola dirinya sendiri lagi. Kemudian secara internasional kami juga sudah mempunyai banyak sekali reputasi ya, misalnya di QS University Ranking untuk Asia kita ada di posisi 401 450, di Unirank kita juga ada prestasi masuk di ranking 8 nasional, 88 Asia dan 746 dunia. Kemudian Green Metric tadi ya sudah saya sampaikan bahwa kampus kami memang konsepnya adalah Green Campus. Kita masuk di 7 besar terbaik kampus di Indonesia dan 99 terbaik di dunia. Webometrics, kalau Webometrics ini lebih ke website-nya ya, bagaimana website kami banyak diakses oleh
publik gitu, kita masuk di ranking 12 nasional dan 2534 dunia. Kemudian ada THE gitu ya. Kita juga masuk ranking 201-300 dunia, dan untuk kategori SDGs goal yang keempat kita bahkan nomor 1 di Indonesia dan 28 di dunia. Dan yang berikutnya, yang ini merupakan juga kebanggaan bagi kami, bahwa kami ini mempunyai satu uniqueness, yaitu berkaitan dengan budaya Jawa, dan kami sudah membuat perankingan dunia yang disebut dengan UNS Jawa Metric. Kita sudah melakukan perankingan tersebut karena memang melihat apresiasi yang cukup tinggi dari dunia terhadap budaya-budaya Jawa. Dan tentu saja karena sebagai pemrakarsa, saat ini ada di posisi 1 nasional dan ada di posisi 1 dunia. Kemudian untuk yang terbaru tahun 2022 ini barusan saja September awal gitu ya, kita juga sudah masuk rankingan terbaik Indonesia versi The World University Ranking, yaitu kita masuk di ranking 5. Ya, peringkatnya 1201 plus dunia dan dengan total skor sebesar 1966. Ini adalah prestasi terbaru dari Universitas 11 Maret ya, baru September. Kemudian kami juga sudah menjalin kerjasama secara akademik dengan universitas di 24 negara di dunia. Sehingga tadi ya ada kesempatan-kesempatan untuk visiting lecture, kemudian visiting profesor, kemudian juga double degree ya, penelitian bersama. Ini dengan 24 negara di dunia. Ya, ada Australia, ya, ada China, kemudian ada Prancis. Ini yang paling banyak banget itu dengan Prancis kita sering melakukan kegiatan ya, dan Vietnam, US, Filipina, Turki dan UK dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir, kita juga sudah menuju yang namanya World Class University. Kami memang mempunyai visi untuk bisa menjadi universitas yang terdepan ya di bidang teknologi, seni, dan juga keilmuan yang bukan hanya unggul di nasional tapi juga internasional. Dan di tahun 2025 kami sudah mencanangkan diri untuk menjadi World Class University dengan segala indikator-indikatornya, dan insya Allah kita sudah menuju ke sana. Kemudian kami ini punya pusat unggulan. Ya, pusat unggulan ini menjadikan UNS itu lebih banyak dikenal baik di Indonesia maupun di dunia, karena memang pusat unggulan ini akan menjadi pusat juga revenue generating kami gitu ya. Yang pertama adalah PUI Baterai Lithium UNS, ini dari Fakultas Teknik mengembangkan baterai lithium gitu ya, dan sudah diapresiasi, sudah dipatenkan. Bahkan kami mendengar informasi sebentar lagi baterai lithium kami akan dipakai untuk laptop-laptop yang akan menjadi proyek nasional. Ya, ini juga kebanggaan buat kami. Kemudian tadi ya, Javanologi, kita punya pusat budaya yang sangat luar biasa, sangat agung, sangat luhur, dan ternyata itu diapresiasi oleh dunia. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti kemarin Bu Intan menjadi host acaranya Javanologi ini dengan mengundang 6 duta besar dari 6 negara, sharing tentang apa sih yang bisa dikerjasamakan terkait dengan produk-produk UMKM di Solo Raya ya, khususnya untuk bisa perform di dunia. Kemudian ini juga kebetulan Ketua OJK Indonesia gitu ya, Prof. Imbo itu adalah alumni kami, sehingga kami juga punya Center for Fintech and Banking gitu. Jadi ini sangat luar biasa sekali menjadi pusat unggulan kami, dan sangat luar biasa sekali dukungan dari OJK. Nah, ini tadi ya seperti Bu Intan bilang, akreditasi program studi 90% prodi kita sudah terakreditasi A oleh Ban PT. Kalaupun belum A, ada yang belum A, itu biasanya adalah prodi-prodi yang masih baru, prodi-prodi yang belum meluluskan, sehingga belum bisa dapat
nilai A, tapi hampir 90% sudah terakreditasi A. Bahkan di beberapa program studi itu kita sudah terakreditasi secara internasional. Seperti FEB itu sudah terakreditasi secara internasional, misalnya dari IABII atau UNQA. Kemudian fasilitas pembelajarannya bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini fasilitas pembelajarannya UNS tentu saja dia kurikulumnya didesain di masa depan dan konsepnya global gitu. Kemudian juga kita mengakomodir konsep merdeka belajar sehingga adik-adik bisa nanti kuliah di UI, di ITB, di Unbra, di UNER, di UGM ya, atau bahkan mungkin di luar negeri yang itu kemudian kita akomodir sebagai bentuk keikutsertaan adik dalam kuliah dan diberi direkognisi dalam bentuk SKS. Itu adalah kami juga mengadopsi konsep merdeka belajar. Jadi bisa belajar di mana saja dan bersama siapa saja. Kemudian tentu saja ya kita sudah desain kurikulumnya outcome based education yang berorientasi industri 4.0 dengan metode blended learning. Jadi pembelajarannya berbasis daring dan juga luring, gitu ya. 2 tahun ini memang kami awalnya full melakukan kegiatan secara daring. Akan tetapi mulai bulan awal September ini kita melihat kondisi COVID-19 sudah mulai turun sehingga di beberapa program studi sudah mulai pertemuan luring khususnya untuk mereka yang berada di wilayah Solo Raya atau mungkin dari kota lain yang sudah vaksinasi dan diizinkan oleh orang tuanya boleh ikut di kuliah luring. Tapi nanti kita blended learning, jadi kesempatan kuliahnya ada yang bisa luring dan hari itu juga, jam itu juga bisa dilakukan secara daring. Tentu saja fasilitas pembelajarannya kita sudah berstandar internasional ya, ruang kelasnya standarnya internasional ya, sistem aplikasi daringnya kita juga sudah punya, ada open courseware, sistem pembelajaran daring yang disebut SPADA dan juga sistem ini telah terintegrasi dalam berbagai hal. Jadi sebelum pandemi pun kita juga sudah mempersiapkan hal tersebut. Kemudian kalau sarana prasarana kita juga sudah cukup lengkap ya. Layanan akademiknya sudah tersertifikasi ISO 9001. Kita punya hotspot area yang bisa adik-adik akses internetnya di seluruh lingkungan kampus. Perpustakaan yang didukung dengan UNSLE gitu ya, Digital Library. Kemudian kita juga punya UNS Bookstore, jadi adik-adik misalnya butuh buku secara secara hard copy gitu bisa mengunjungi UNS Bookstore. Kita juga punya layanan kesehatan melalui medical center. Layanan kesehatan ini enggak hanya soal raga tapi juga jiwa karena di sana juga ada psikolognya. Kemudian kita juga punya rumah sakit UNSD. Ini kebanggaan bagi kami ya. Rumah sakit UNS termasuk rumah sakit yang direkomendasikan untuk menjadi rujukan COVID-19 pada waktu yang lalu. Kita juga punya asrama mahasiswa dengan kapasitas 700 unit. Kemarin waktu COVID memang sempat di-off-kan dulu, tapi insya Allah ke depan akan dibuka kembali. Kita juga punya hotel. Nah ini deh, yang cukup membedakan kami dibandingkan dengan universitas lain, kami ini membranding diri sebagai kampus benteng Pancasila. Ya, kampus yang menghargai adanya perbedaan. Salah satunya kami mengakomodir ya tempat-tempat atau fasilitas peribadatan yang letaknya itu berdekatan. Ada pura, ada kelenteng, ada gereja, ada vihara, dan ada masjid. Jadi kita berharap bahwa beraneka ragam ya diversity-nya di Indonesia ini justru merupakan kekuatan. Dan itu kita akomodir sehingga mudah-mudahan UNS menjadi garda terdepan dari benteng Pancasila. Kemudian kita ini punya juga namanya sistem pengolahan air minum UNS atau SPAM UNS yang dialirkan 50 titik dispenser air siap minum.
ya, dan 100 titik water tap yang tersebar di jurusan unit kerja di lingkungan kerja. Jadi adik-adik nanti tinggal bawa botolnya saja, bisa diisi air minum dan bisa minum dimanapun karena kita sudah letakkan di tempat-tempat yang strategis. Kita juga ada sarana transportasi kampus. Kampus kita cukup luas ya adik-adik ya. Untuk masuk ke fakultas-fakultas kalau jalan kaki ya lumayanlah 15 menit gitu ya. Kalau olahraga gitu ya. Tapi kita juga sediakan bis ini secara gratis. Jadi tiap beberapa menit nanti pasti akan ada bis yang lewat. Tentu saja ada fasilitas laboratorium yang sangat lengkap. Kita punya banyak laboratorium yang bekerja sama dengan berbagai institusi. Nah, adik-adik, ini kebetulan Bu Intan juga menjadi kepala bidang minat, bakat, dan soft skill. Jadi sangat mengakomodir sekali, adik-adik itu pasti akan punya minat, bakat yang berbeda satu dengan yang lain, gitu ya. Maka kita mengembangkan unit-unit kegiatan mahasiswa yang bisa jadi ke depan akan bertambah lagi, karena memang perubahan-perubahan selalu ada ya, Dek ya. Tapi memang unit kegiatan mahasiswa yang ada ini sebenarnya sudah mengakomodir banyak sekali minat, bakat. Ada yang suka menyanyi gitu ya, nanti kita tampung di Voka Erudita. Ini salah satu paduan suara terbaik di Indonesia dan sudah banyak memenangkan kompetisi-kompetisi internasional. Dan ini menjadi kebanggaan kami juga. Kemudian kami juga ada marching band ya, ada Kopma yang suka bermain dengan koperasi gitu ya. Kita juga ada tim robotika UNS. Ini luar biasa sekali. Tim robotika ini juga sudah sering sekali mengikuti kompetisi dan memenangkan kompetisi. Kemudian yang suka olahraga nih, Dek, kita ada taekwondo ya. Ada Inkai gitu ya. Yang suka apa bola voli juga ada di sini. Sudah kita akomodir ya. Kita memang punya fakultas keolahragaan dan itu menjadi cikal bakal untuk unit-unit kegiatan mahasiswa di bidang minat bakat. Kemudian yang untuk secara spiritual kita juga punya banyak sekali unit-unit kegiatan mahasiswa yang nanti akan semakin menambah spiritualitasnya ya dan memberikan edukasi kepada adik-adiknya. Nah, satu lagi nih, Dek, kami mempunyai peluang beasiswa yang sangat besar. Banyak sekali beasiswa yang kita tawarkan. Jadi adik-adik yang mungkin secara ekonomi tidak memungkinkan, nanti pasti akan kami bantu. Kita punya banyak sekali ya, khususnya di KIP gitu ya. Kalau dulu namanya bidik misi itu kita sudah punya rencana minimal 20%. Nggak apa-apa, semakin banyak juga nggak apa-apa, karena ini nanti yang nyeleksi kan bukan kami ya, tapi dari teman-teman di institusi yang mengembangkan bidik misi ini. Kemudian ada beasiswa mahasiswa tidak mampu, ya. Ada beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Bank Mandiri, dan yang terakhir ini yang paling sangat membantu adalah kakak-kakak alumni. Jadi alumni itu punya romantisme yang tinggi gitu terhadap UNS dan kemudian mereka kembali berbagi sampai mereka punya jargon, jangan sampai ada anak-anak UNS yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena masalah biaya, karena kakak-kakaknya yang akan tanggung itu semua. Jadi jangan khawatir kalau ke UNS nanti beasiswa itu pasti ada sekali. Kemudian alumni. Nah, alumni kami itu sudah totalnya sekitar 168. Maaf ini agak kelihatan ini ya. 168.948 kalau nggak salah ya. Total alumni 198.000. Dan alumni-alumni kita alhamdulillah sudah banyak yang menduduki posisi-posisi penting. Saya ambil yang 4 ini karena ini adalah pengurus Ikatan Keluarga Alumni saat ini. Tapi yang lainnya itu yang sangat luar biasa masih banyak sekali. Yang pertama ini ada Ketua IKUNS, beliau alumni dari FT dan sekarang menjadi Dirut ya, Dirut BUMN Hutama Karya. Ini membawai proyek-proyek triliunan ya baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang jadi kebanggaan kami juga ada Prof. Wimbo Santoso. Beliau alumni dari FEB yang sekarang menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK. Jadi orang pentingnya di OJK ini adalah beliau ini.
Kemudian ini juga ada alumni kami yang juga sangat luar biasa, masih muda dan ke depan akan punya prospek untuk karirnya yang sangat bagus, yaitu Prof. Zudan Arif Fakrullah. Beliau adalah alumni dari FH dan sekarang menduduki sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri. Kemudian ada Pak Mas Gunawan Sulistyo, alumni Fakultas Pertanian, sekarang Direktur Umum PT Pegadaian. Kita lihat di sini adik ya, ternyata background ilmu tidak selalu relate gitu ya dengan karirnya. Buktinya beliau ada di PT Pegadaian sekarang. Nah, kita itu punya 11 fakultas dan 67 prodi. Ya, mungkin saya perkenalkan sedikit gitu ya. Fakultas kedokteran itu ada 2 prodi, yaitu kedokteran dan psikologi. Jadi kalau di universitas lain psikologi mungkin masuk di Soshum ya, tapi kalau di kami ini masuk di Saintek. Kemudian Fakultas Teknik ada sipil, arsitektur, teknik industri, mesin kimia, perencanaan wilayah kota, dan teknik elektro. Kemudian ya, Fakultas MIPA, ini ilmu-ilmu murni, itu matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, farmasi, statistika, dan ilmu lingkungan. Fakultas MIPA ini prodi-prodinya banyak yang masuk 10 besar, peminat terbanyak gitu ya. Kemudian Fakultas Pertanian kita punya agroteknologi, agrobisnis, peternakan, ilmu dan teknologi pangan, ada ilmu tanah, penyuluhan dan komunikasi pertanian, dan pengelolaan hutan. Nanti kita akan melihat di sini ternyata bisa juga nanti teman-teman yang soshum bisa masuk di Fakultas Pertanian. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ini tempatnya Kak Intan ya. Tempatnya Kak Intan itu ada ekonomi pembangunan, ada manajemen, ada akuntansi. Dan khusus ekonomi pembangunan dan akuntansi itu ada kelas internasional. Jadi nanti kelasnya tersendiri ya, karena bahasa pengantarnya dalam bahasa Inggris. Kemudian ada Fakultas Hukum, walaupun hanya 1 prodi, tapi dia mengambil banyak sekali ya jumlah kuotanya untuk mahasiswa baru. Kemudian kita juga punya ilmu sosial dan politik ya, ada administrasi negara, komunikasi, sosiologi, dan hubungan internasional. Ini juga termasuk banyak yang favorit di FISIP ini. Kemudian Fakultas Ilmu Budaya, Ilmu Sejarah, Sastra Indonesia, Inggris, Sastra Daerah, Sastra Jawa, Sastra Arab. Ini kalau dulu zamannya Intan dulu tuh ya masuk sastra, apalagi sastra Jawa itu kayak inferior gitu, minder gitu. Tapi sekarang Bu Intan tahu bahwa ternyata kalau kita itu masuk di prodi manapun gitu ya, kalau kita bagus di situ kita pasti bisa eksis. Dan kami bangga bahwa alumni-alumni di Fakultas Ilmu Budaya ini sekarang banyak sekali pertama menduduki posisi-posisi penting ya, kemudian secara status banyak yang sudah profesor ya, dan juga banyak menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar negeri. Jadi adik-adik jangan khawatir ya, di prodi manapun asal kalian itu perform dengan baik ya, pasti kalian akan dapatkan kesuksesan. Nah, kalau di Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini kayak universitas sendiri karena ada 23 prodi. Di sini lulusannya memang diharapkan bisa menjadi guru gitu ya, tapi kemarin kita data ternyata nggak hanya jadi guru, bahkan banyak juga yang menjadi seorang wirausahawan dan sukses di bidangnya. Kemudian Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, ini juga merupakan fakultas yang relatif baru juga, pecahan dari tadi ya ilmu budaya, ada kriya seni, ada seni rupa murni, ada desain interior, ada desain komunikasi visual. Ini yang paling banyak peminatnya ya. Dan ke depan industri kreatif yang terus di-push gitu ya, terus di boomingkan, maka Fakultas Seni Rupa dan Desain ini banyak sekali yang meminati lulusannya. Saya sekarang kalau mau mencari mahasiswa untuk magang di tempat kami di Fakultas Seni Rupa dan Desain, itu rata-rata mereka sudah masih mahasiswa sudah bekerja karena mendapatkan banyak proyek-proyek ya. Karena industri kreatif kita semakin hari semakin berkembang bagus sekali. Maaf Kemudian Bu, juga ya. waktunya tinggal 1 menit ya Bu. Wow, ya maaf ya. Jadi ini potretnya, kemudian kalau SNMPTN kita masuk di UNS itu peminatnya SNMPTN itu diterima 5%, kemudian SBMPTN 5%, seleksi mandiri 5%,
ya. Kemudian ini ya, favorit SNMPTN 2021 kita ada farmasi, psikologi, dan informatika. Kemudian ini 10 program studi dengan tingkat keketatan tertinggi Saintek di UNS ya. Farmasi, psikologi, informatika, kedokteran, sedangkan Soshum ada ilmu komunikasi, ya, manajemen, ya, kita lihat di sini itu untuk SNMPTN. Sedangkan untuk SBMPTN kita masuk 10 besar universitas dengan nilai UTBK tertinggi di bidang Saintek, ya. Kemudian untuk program Saintek yang tertinggi adalah farmasi peminatnya, kemudian informatika, kemudian psikologi, baru kedokteran. Jadi kedokteran kalah dengan tiga prodi yang lain ini ya. Sedangkan di Soshum pertama adalah ilmu komunikasi, manajemen, hubungan internasional, administrasi, baru sastra Inggris ya. Nah, strategi masuk UNS khususnya masuk PTN apa? Tadi, prepare sedini mungkin. Apalagi kalau yang ingin masuk di jalur SNMPTN harusnya sejak SMP itu udah mempersiapkan diri ya. Kemudian adik-adik ini Bu Intan sharing aja kiat sukses masuk perguruan tinggi. Yang pertama adalah memantapkan niat. Niatkan yang baik, yang indah, yang kita merayu Tuhan gitu ya. Kalau semakin indah, semakin luas niat kita, mudah-mudahan Tuhan akan memudahkan jalan kita untuk diterima di perguruan tinggi impian. Kemudian memilih jurusan yang tepat sesuai kemauan, minat, dan sesuai kemampuan, kompetensi diri. Jadi ingat ya, khususnya di Mandiri UNS, kita itu memakai apa namanya, tes potensi skolastik namanya. Tes potensi skolastik itu berarti untuk mengukur ya kemampuan adik-adik untuk menyelesaikan kuliahnya di bidang tersebut. Sehingga bisa jadi nilai adik-adik sama dengan temannya, tapi adik-adik ternyata nggak match gitu dengan jurusan yang diambil. Maka kita harus sekarang mulai strategi, mana nih yang kira-kira sesuai dengan kemauan, dengan minat kita dan kemampuan. Karena itu yang akan diujikan di tempat kami. Pilih universitas yang tepat, melakukan persiapan matang, perbanyak latihan ya. Ini concernnya banyak di sini deh. Kalau semakin banyak latihan kita akan terbiasa menyelesaikan soal-soal. Pahami ketentuan dan prosedur seleksi, ini banyak yang lepas gitu ya. Padahal ini penting sekali. Selalu berusaha secara optimal dan berdoa, dan jangan lupa deh, meminta restu orang tua dan guru. Curi ya ridho mereka ya, restu mereka supaya adik-adik bisa didoakan juga, dan pastinya jaga kesehatan. Jangan sampai memforsir diri kemudian pas hari hanya malah drop. Ini adalah kiat-kiat sukses. Adik-adik kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa nanti dilihat di web kami spmb.uns.ac.id. Kemudian kita juga ada Facebook, ada SPMB Instagram, kemudian kita juga ada call center, dan juga sekarang kami juga mulai untuk promo di media TikTok. Demikian adik-adik perkenalan dari Kak Intan untuk Universitas 11 Maret atas kesempatannya yang luar biasa. Kak Intan ucapkan terima kasih. Salam. Saya kembalikan kepada Mbak MC tadi ya. Oke deh. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang melalui chat kepada saya. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya ingin meminta maaf karena tadi saat awal-awal ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bu Intan. Enggak. Ya, gimana Dek? Pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan, yang itu pertama dari Elsiva, apakah menjadi anggota MPK juga bisa masuk UNS dengan jalur kepemimpinan muda, Bu? Ada beberapa pertanyaan, mau dijawab langsung atau gimana, Mbak? Boleh deh, Bu, dijawab langsung. Soalnya dijawab langsung ya. Oke. MPK itu apa ya, MPK itu? Majelis Perwakilan Kelas ini. Oh iya. Kalau di kami ya di surat rektor yang beredar, memang kami hanya mengambil yang ketua OSIS dulu, yang ketua pramuka. Ya, tapi ini kan apa namanya Dek ya, baru tahun 2021, ke depan mungkin akan kami evaluasi lagi apakah memang hanya ini, karena kemarin juga gini, kalau ketua harus ketua umum ya, kalau ketua satu nggak boleh ya.
Untuk sementara, Dek, untuk informasi awal kami di tahun ini memang hanya ketua OSIS dan ketua pramuka yang tadi ya sudah ada persyaratannya. Jadi untuk MPK belum bisa masuk UNS dengan jalur kepemimpinan muda. Akan tetapi adik-adik tetap pantau ya informasi-informasinya karena bisa saja informasi itu akan berubah untuk di tahun 2022. Selanjutnya ada dari Gabriela, untuk masuk jalur mandiri kisaran uangnya berapa ya, Bu? Iya, baik. Di jalur mandiri itu ada range-nya, Dek. Ada range 1 sampai 4 apa 5 ya. Adik-adik bisa lihat ya di spmb.uns.ac.id. Di situ kita secara terbuka menyampaikan informasi berapa besaran uang mandiri yang harus dibayar oleh adik-adik. Nanti adik-adik boleh pilih ya range 1, range 2 ya, kelompok 3 dan seterusnya. Dan masing-masing fakultas itu mempunyai apa ya passing grade yang berbeda-beda gitu, tergantung dari apa mereka kan ketika memutuskan besaran mandiri mereka sudah mengevaluasi kalau kuliah dengan sekian banyak mahasiswa berapa biayanya ya, berapa biaya pengembangan dan seterusnya sehingga masing-masing prodi bisa jadi akan berbeda. Nanti adik-adik bisa lihat di spmb.uns.ac.id. Kita secara terbuka menyampaikan informasi tersebut. Ya Bu, selanjutnya ada dari Elspa lagi, jurusan apa yang paling unggul di UNS? Iya, tadi sudah Kak Intan sampaikan ya. Jadi kalau di Saintek itu favoritnya adalah farmasi, informatika, ya, kemudian psikologi, kedokteran itu masuk yang paling favorit. Jadi gini Dek, tiap tahun itu kadang-kadang memang berubah-ubah gitu ya. Tahun ini banyak yang di sini, tahun ini banyak yang di sini. Tapi biasanya 4 ini masuk di 10 besar. 5 besar, 4 besar. Farmasi itu bertahun-tahun selalu bertengger 3 besar. Bahkan secara nasional farmasi UNS itu sering juga mendapatkan posisi yang tingkat keketatan yang tertinggi. Jadi kalau tadi adik-adik lihat di situ ada Saintek itu apa tadi? Farmasi, informatika, psikologi, kedokteran. Kemudian kalau yang Soshum tadi ada komunikasi, ada apa tadi ya? Komunikasi, kemudian manajemen, hubungan internasional, ilmu administrasi negara dan sastra Inggris. Untuk tahun 2021 ya, SBMPTN itu Dek. Karena memang kita membedakan gitu antara SBMPTN dan SNMPTN gitu ya. Kalau SNMPTN bagaimana? Ya sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Misalnya kalau SNMPTN itu yang tembus, yang peminatnya banyak itu komunikasi, ada manajemen juga. Tadi di SNMPTN juga masuk di apa namanya prodi yang favorit. Demikian juga SNMPTN, farmasi, psikologi, informatika, kedokteran juga masih masuk di 10, di 5 besar program dengan tingkat keketatan yang tertinggi. Bahkan farmasi kemarin itu tingkat keketatannya 1 dibanding 91. Jadi kalau yang daftar 91 yang keterima 1 gitu. Waktu SBMPTN juga yang diterima 1 banding 60, yang daftar 60 yang diterima 1. Setiap 60 orang yang diterima 1 gitu. Jadi memang apa namanya ya Dek ya, keketatan itu bervariasi dari tahun ke tahun, tapi yang Bu Intan tadi sebutkan itu biasanya masuk di 10 besar. Terakhir Bu, ada dari Troy, apakah Fakultas Kedokteran sudah terakreditasi A? Ya, betul. Ini kedokteran itu adalah salah satu yang favorit gitu. Dari sisi nilai juga mereka punya apa ya yang daftar di situ itu kalau kami menganggap tuh orang-orang yang nyari sempurna gitu. Jadi memang masuk kedokteran agak susah tetapi tidak menutup kemungkinan banyak sekali faktor ya yang bisa apa namanya menjadikan adik diterima atau tidak gitu. Tapi memang fakultas kedokteran termasuk fakultas favorit yang bertahun-tahun selalu masuk di 5 besar prodi dengan tingkat keketatan yang tinggi. Dan
pastinya karena sudah terakreditasi A, ini juga salah satu daya tariknya. Baik Bu, terima kasih kepada pembicara kami dari Universitas 11 Maret dan juga kepada peserta Edufair yang telah mengikuti acara dengan baik. Jangan lupa untuk mengisi link presensi yang tadi diberikan di chat box Zoom. Apabila sudah mengisi link presensi, para peserta Edufair sudah diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima Baik. kasih. Terima Kak kasih Bu Intan. Intan untuk Ya, kehadirannya. saya tak foto dulu ini. Oh iya, Ibu. Terima kasih. Laporan buat ke pimpinan. Siap. Ya, baik, terima kasih. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu Guru, Bapak Pembimbing yang ada Ya. di SMA Penabur. Salam hangat juga untuk adik-adik. Kami tunggu Ya. kehadirannya untuk bisa bergabung di UNS. Siap. Selamat pagi, Selamat sampai jumpa pagi, lagi. terima kasih. Salam Terima sehat kasih semuanya. semuanya. Terima kasih, Bu. Untuk info